Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita simak sambutan Ketua BKM Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua RT 06 RW 07 beserta segenap pengurusnya, jajaran pengurusnya. Saya hormati para pengurus BKM Mushola Serikun, para sesepuh, bini sepuh, orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh jamaah, Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama ya, bersilaturahim. Insyaallah sama-sama kita akan mendengarkan, menyimak ya tentang kondisi di negeri Palestina. Ya, sebagaimana undangan yang kami sampaikan, alhamdulillah, qadarullah, Syekh Muhammad dari Palestina sudah hadir, alhamdulillah. Yang memang seyogianya tadinya beliau ingin bersama-sama sholat Isya berjamaah, namun qadarullah ada hal yang tidak memungkinkan sehingga baru sampai tadi kita menyimak atau menyaksikan kehadiran beliau. Mudah-mudahan sebentar lagi akan bersama-sama kita. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, dan orang-orang yang istiqomah untuk mentoladani, mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mengikuti, mencontoh apa yang pernah atau ajarkan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita telah mendapat sama terus menanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, sejenak mungkin saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ya, terima kasih, syukran jazakallahu khair dalam rangka penggalangan donasi bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya, dari sejak beberapa hari yang lalu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan kepada kita ya, untuk sama-sama berkontribusi untuk saudara kita di Palestina. Yang mudah-mudahan rezeki yang sedekah Bapak Ibu yang telah diberikan ya senantiasa dijadikan amal soleh yang terbaik. Amin ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pahala yang terbaik untuk kita semuanya. Dan tentunya kita terus ya, setelah kita juga berdonasi, tentunya kita tetap mendoakan ya, mendoakan saudara kita
di Palestina ya, yang saat ini masih tetap berjuang ya untuk meraih kemerdekaannya. Dan malam hari ini alhamdulillah wasyukurillah ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan atau penjelasan tentang kondisi ya di sana di Palestina ya. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita ya, sebentar lagi insyaallah akan bersama-sama kita. Terima kasih atas semua ya pengorbanan ya dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Insyaallah telah dicatat oleh Allah sebagai bukti bahwa kita juga ikut berjuang, ikut berjihad di jalan Allah SWT, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun kita tidak pergi ke sana, tapi kita sudah bisa melakukan dengan doa. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, sebagian rezeki kita sudah kita sisihkan untuk saudara-saudara kita. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita ya, pahala kita yang mudah-mudahan insya Allah akan kita petik nanti di dunia ya. Amin. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya tidak perlu yang dalam ya, karena syekh kita sudah ada di tengah-tengah kita. Kita agak sabar ya untuk menunggu ya, mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Yayasan Qudwah Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah yang kami hormati pada Ketua DKM Pak Syafuddin, lalu beserta pengurusnya, lalu yang kami hormati kepada Ketua Lingkungan RT 06 RW 07 beserta pengurusnya, lalu yang kami hormati pada jamaah sholat Isya yang sama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada malam hari ini kami sangat berbahagia sekali ya, dan bisa memenuhi undangan dari Mushola As-Solimun masalah. Dan malam ini luar biasa ya, sholat Jumat tadi Isya cukup padat ya, dan ini membuktikan bahwasanya masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah selalu pada khutbah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya umatnya selalu istiqomah jalannya. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umat beliau. Baik, mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, saya memberi kata pengantar ya, dan mengenalkan apa itu Qudwah Indonesia. Baik, Qudwah Indonesia adalah sebuah lembaga kemanusiaan dan sosial ya, yang beralamat di di Perumahan Galaxy City, Jalan Boulevard Raya, RSN 1 nomor 20 dan nomor 22. Jadi kami dalam hal ini sengaja menyewa 2 gedung ya, alhamdulillah seperti itu. Dan kami sudah bergerak bereksistensi di Kota Bekasi itu selama 6 tahun ya, baru 6 tahun umur kami Pak. Jadi masih balita Pak ya saya. Jadi butuh saran dan kritiknya. Lalu dan pemimpin di sana itu namanya Pak Lukman ya, orang Cimahi, orang Bandung. Dan dalam kejadian
semenjak tanggal 7 Oktober ini, karena kami adalah lembaga kemanusiaan yang memang eksis dalam dunia Islam dan Indonesia khususnya. Jadi kami turut ambil bagian dalam kejadian yang mana kita sama-sama ketahui sampai hari ini di sana ini luar biasa ya kerugiannya. Banyak orang yang syahid ya, terutama dari anak-anak dan ibu-ibu. Itu 70% adalah korbannya ibu-ibu dan anak-anak. Jadi selebihnya bapak-bapak. Sampai sekarang itu tercatat 17.000 orang syahid di jalur Gaza. Dan luka-luka lebih banyak lagi. Lalu sarana dan prasarana juga banyak yang rusak ya. Apalagi untuk tahun ini di sana dinyatakan bahwasanya tahun ajaran tidak ada ya untuk tahun depan. Karena apa? Orangnya sudah banyak yang gugur dan sekolah juga banyak yang hancur gitu. Jadi kemungkinan tidak ada tahun ajaran di tahun depan gitu. Itu lalu juga dalam hal ini kami juga sudah menyalurkan beberapa bantuan ya yang sudah kami lakukan. Sampai sekarang ini sudah mencapai 10 ya. Di sini baru 7 kita laporkan di 7 kegiatan penyaluran, dan alhamdulillah kita bisa menyalurkan bantuan sebanyak 7 dari minggu kedua setelah diserang ya. Jadi seperti itu. Bentuknya yaitu berupa makanan siap saji, lalu ada air ya, dan juga obat-obatan. Dan insya Allah juga kami sudah menyalurkan bantuan melalui Basnas dan juga TNI AL yang ada di Surabaya. Gitu. Nah ini foto-fotonya. Alhamdulillah seperti itu. Baik, mungkin itu saja tambahan informasi dari kami. Karena sudah dinanti-nanti ya sehingga semenjak 7:30 tadi, dan mohon maaf atas keterlambatan datangnya Syekh, dan kami juga terima kasih atas undangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Yusuf yang menyampaikan paparan tentang Yayasan Qudwah Indonesia dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin untuk semangat ya, kita bertakbir ya, mudah-mudahan Zionis Israel Anatullah mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kemenangan untuk Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kemenangan untuk rakyat Palestina. Kami ucapkan selamat datang kepada Syekh Muhammad Hamdan yang jauh-jauh dari Palestina datang ke Indonesia, khususnya ke Bekasi, Ujung Harapan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita simak atau kita dengarkan paparan tentang kondisi Palestina yang langsung akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Hamdan, yang nanti akan dibantu oleh penterjemah Ustaz Ahmad Rabani MA. Kepadanya dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. بداية أنا أعتذر لأنني تأخرت بسبب أن الطريق كانت طويلة جدا. جئت من سفر 15 ساعة بالسيارة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jauh tadinya dan juga terhalang karena kemacetan. Jadi mohon maaf akhirnya membersama kita baru pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ahsana khalqa al-insani wa 'adalahu wa alhamahu nura al-iman fazayyanahu bihi wa jammalahu وعلمه البيان فقدمه به وفضله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علت الوجوه لجلال جبروته وخشعت الأصوات لعظم ملكوته وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صل اللهم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk dan juga mensempurnakan kita dengan keimanan ketakwaan, semoga terus kita jaga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia paripurna tanpa celah yang bagaimana manusia ini sangat agung dan kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia ini ke seluruh alam untuk sebagai rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال أيضا في حديث آخر المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin dengan yang lainnya itu dalam hal kasih sayang, dalam hal bagaimana saling menghormati satu sama lain itu seperti satu tubuh, yang mana ketika ada yang terluka maka anggota tubuh juga merasakan hal yang sama. Dan ini juga Rasulullah SAW abadikan dalam hadisnya mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu dengan mukmin itu adalah seperti satu bangunan yang saling menguatkan, saling mengokohkan satu sama lainnya. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المسلمين في أي مكان في هذه الدنيا وجب عليهم أن ينصروا بعضهم وأن يدافعوا عن بعضهم وأن يقفوا بجانب بعضهم البعض في مواجهة الأعداء، أعداء الدين، مواجهة أهل الكفر، أهل النفاق، الذين يريدون هدم هذا الدين، يريدون هدم الإسلام، يريدون قتل المسلمين وإبعادهم عن دينهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harapkan adalah bagaimana kita terus bersatu padu, kita saling kompak menjaga semangat untuk saling membersamai satu sama lainnya. Karena apa? Kita tahu bahwasanya musuh Allah dan musuh Islam itu nyata dan mereka berkolaborasi untuk hal itu. Maka kita harus berupaya untuk menegakkan kalimat tauhid kita, membela agama ini, karena itu menjadi hal yang harus kita sama-sama jalankan bersama. لذلك نحن نرى الآن الأحداث التي تجري في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة. فكلنا نعلم أن أهل فلسطين وأهل غزة
هم مسلمون، عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، مذهبهم مذهب الإمام الشافعي عليه وعلى جميع أئمة المسلمين رحمة الله عز وجل. فواجب علينا كمسلمين وكعرب أولا أن نقف بجانبهم، أن ندافع عنهم في حربهم التي يشنها عليهم أهل الكفر، وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل. Jadi kita berupaya untuk apa? Bagaimana kita sama-sama berupaya sekuat tenaga kita untuk membela saudara-saudara kita yang Palestina, terutama di kota Gaza. Karena kita tahu tadi dijelaskan oleh saya bahwasanya Amerika dan Israel itu berupaya untuk menghancurkan dan menggenocida massal saudara-saudara kita yang berada di sana. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل المسجد الأقصى أحاديث كثيرة وكلنا نعرفها ونقرأها. والله عز وجل ذكر المسجد الأقصى في القرآن الكريم فقال في مطلع سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أي الله عز وجل بارك في هذا المكان وبارك في أهل هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عندما ذكر أهل بيت المقدس قال: على القاهرين على الحق قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. كل الدنيا الآن تتكالب وتقتل وتتعاون على غزة وأهل غزة وأهل فلسطين، ولكن من كان الله معه فلن يضره شيء. هم معهم الصواريخ والطائرات والدبابات، ونحن معنا الله عز وجل هو القوي المتين، فإذا أراد أن يهلكهم بطرفة عين سوف يهلكهم. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Kalau dijelaskan dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka begitu banyak fadilah-fadilah keutamaan Masjidil Aqsa dan juga Palestina. Dan kalau kita berbicara juga dalam Al-Quran juga banyak fadilah dan keutamaan dari Palestina dan juga Masjidil Aqsa. Dan ini Allah abadikan di ayat pertama di surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Pentingnya di sini adalah dalil bahwasanya ada keberkahan di Masjidil Aqsa. Bukan hanya di Masjidil Aqsa saja keberkahan. Ternyata orang yang mendiami Masjidil Aqsa juga mendapatkan keberkahan. Ternyata tidak itu saja. Ada juga yang orang yang membela Masjidil Aqsa akan mendapatkan keberkahan itu juga. Tak hanya itu, bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya tetap Baitul Maqdis akan ada sekelompok manusia yang terus berjuang, yang terus mempertahankan, walaupun banyak yang membuli, walaupun banyak yang mencaci, walaupun banyak yang memaki, akan tapi mereka terus bertahan, terus berjuang untuk kedaulatan Baitul Maqdis. Maka ditanya kepada sahabat, di mana mereka? Mereka itulah yang berada di sekitar Baitul Maqdis. Ini menandakan bahwasanya banyak fadilah-fadilah, keutamaan yang kalau kita ingin mencari keberkahan, bisa jadi dengan asbab kita sama-sama menjaga Masjid Al-Aqsa Palestina tercinta. حقيقة الجميع يسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء هذا العدوان في أسرع وقت، ولكن
أمريكا في كل مرة تقف بجانب هذا الصهيوني وتستخدم الفيتو، هذا حق النقد الفيتو، دائما تستخدمه لنصرة إسرائيل في مجلس الأمن. فجميع أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح إنهاء الحرب، ولكن أمريكا ضربت بآرائهم عرض الحائط باستخدام حق النقد الفيتو، وسمحت لإسرائيل باستمرار جرائمها وقتلها للأطفال الأبرياء في غزة. Ini yang disayangkan bahwasanya kita tahu PBB ratusan negara itu kompak untuk bagaimana genosida ini berakhir. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Amerika, mereka mengeluarkan kunci sakti mereka itu hak veto. Hingga akhirnya ini menjadi izin bagi Zionis Israel untuk terus membombardir, terus menggenosida, terus berupaya untuk membumi ratakan Gaza. Ini yang terjadi. Ketika banyak ratusan negara, ya sudah, kita sudah ini semua. Kita mulai dari awal. Akan tetapi Amerika lagi-lagi menggunakan kartu saktinya itu hak veto, sehingga ini memudahkan bagi Zionis Israel untuk terus melakukan kejahatan kriminal internasional. لذلك لا جدوى من الحكومات ولا جدوى من الحكام ولا جدوى من هذه المنظمات التي تدعي الإنسانية والتي تدعي أنها تقف بجانب المظلوم وترد عنه العدوان. لذلك فقد قررت الشعوب الحرة أن تقوم بعمل مقاطعة عالمية. هذه المقاطعة بالمناسبة ستبدأ غدا يوم الاثنين ستبدأ هذه المقاطعة. هذه المقاطعة ستكون عبارة عن شل لحركة الحياة، توقف الحياة عن العمل، لا مدارس، لا جامعات، لا مؤسسات، لا منظمات حكومية ولا مؤسسات خاصة، كل شيء يتوقف. هذا إذا حدث هذا الأمر هذا سيشكل ضغط كبير على الحكومات وعلى الحكام، فربما إن شاء الله هذا يؤثر كثيرا على الحياة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. فإذا حدث هذا الأمر ونجحت الشعوب في فرض سيطرتها على الحكام وإخضاعها لآرائهم، إن شاء الله سوف تقف وتنتهي الحرب في غزة. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita berupaya untuk melakukan pemboikotan produk-produk yang itu jelas berafiliasi kepada Zionis. Dan insya Allah besok itu ada gerakan internasional. Gerakan internasional ini adalah gerakan bagaimana semuanya berhenti bekerja, berhenti ke sekolah, itu di luar ya, gitu. Jadi supaya apa? Supaya Zionis itu dan Amerika itu merasakan efek dari apa? Semuanya mogok, semuanya berupaya untuk tidak bekerja. Karena dengan ini diharapkan ada efek ekonomi kepada Amerika dan sekutunya. وهذه المقاطعة التي سينفذها هي الشعوب الكافرة، الشعوب غير المسلمة. ومن باب أولى وجب على الشعوب المسلمة أن تبدأ بهذا الأمر، لأن أهل غزة هم مسلمين، ومن باب أولى أن المسلمين هم الذين يقفون ويبدأون بهذه المقاطعة. فلو أننا في كل الدول الإسلامية والعربية فعلنا هذه المقاطعة وجلسنا في بيوتنا ولم نخرج إلى أعمالنا سوف تتوقف الحياة. وإذا توقفت الحياة هذا سيؤدي إلى مشاكل في الحكومة، سيكون هناك خسائر كبيرة في الاقتصاد وفي السياسة وفي العسكرية وفي كل شيء. هذا سيجعلهم رغما عنهم سيخضعون وسيستجيبون لمطالب الشعوب ويتحركون فعليا لوقف الحرب عن غزة. Dan gerakan tadi itu
sebenarnya banyak diperkasai oleh masyarakat yang non muslim, baik itu di Eropa maupun yang lainnya. Dan ini menariknya, apa tugas kita sebagai muslim? Ya kita harus support dengan apa? Memberikan yang terbaik untuk saudara kita, dan juga apa? Kita tidak membeli produk-produk yang itu jelas keberpihakannya kepada Zionis. Sehingga dengan itu kita mulai dengan produk kita sendiri, mencintai produk kita sendiri. Dengan itulah apa efek dominonya itu berdampak kepada ekonominya Zionis dan juga Amerika dan sekutu-sekutunya. Hingga yang terjadi, mereka berpikir dua kali untuk menyerang Palestina, terutama di Gaza. لذلك وجب علينا أن نبدأ بهذه المقاطعة وأن نساعد إخواننا قدر الإمكان بأي طريقة من الطرق. فلا يجوز لنا أن نبقى صامتين إلى هذا الوقت، فالأوضاع في غزة صعبة جدا ولا تحتمل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ إخواننا في غزة، وأن ينصرنا على أعدائنا اليهود الظالمين، وأن يكرمنا وإياكم بزيارة وصلاة في المسجد الأقصى بعد التحرير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada mau di Baik, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mada bil Gaza, apa yang dengan Gaza? Sekilas kronologi tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, yaitu yang berada di Palestina. Nah, kalau kita lihat bahwasanya ini tugas kami dari khutbah untuk mengedukasi, karena tak kenal maka ta'aruf. Habis ta'aruf baru sayang gitu. Bagaimana kita mau mencintai seseorang kalau kita tidak kenal dulu, kita tidak ta'aruf dulu. Semakin kita paham dengan Palestina, semakin kita paham dengan Gaza, semakin kita paham dengan kaum muslimin yang di sana, maka kita semua akan merasa lebih cinta terhadap saudara-saudara kita, terutama wakaf umat Islam itu Palestina. Nah, ini adalah peta Palestina yang kita lihat. Ini ada West Bank. Ya, West Bank itu adalah tepi barat. Nah, kalau ditanya Masjid Al-Aqsa itu mana, Bapak dan Ibu? Masjid Al-Aqsa yang mana? Yang ini? Yakin? Kalau yang ini apa? Nggak tahu. Nggak apa, jujur itu memang gini ya, walaupun itu pahit gitu ya, tapi ini tugas kami mengedukasi. Nah, ada yang mengatakan tadi semuanya, dan itu alhamdulillah sudah teredukasi. Kenapa? Karena kalau kita fokus dengan yang ini akan dihancurkan. Kalau kita hancurkan yang ini, kita peduli dengan ini akan dirobohkan. Jadi semuanya Masjid Al-Aqsa itu adalah semuanya. Dan masjid-masjid di sini adalah termasuk dari kompleks Masjidil Aqsa. Ini propaganda juga dari Zionis, bagaimana kita lebih penting yang kuning atau yang hijau abu-abu. Ya, abu-abu. Ya. Ini semua adalah apa? Kompleks Masjidil Aqsa. Mungkin di sini jamaah yang pernah umroh
ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kalau kita sholat di pelataran itu sama dengan kita sholat di masjidnya. Ini dalilnya bahwa semuanya ini 15 hektar ini adalah Masjidil Aqsa. Dan propaganda Zionis itu berhasil. Banyak umat Islam itu terabaikan dengan yang ini. Jadi ini mulai dirobohkan, mulai dibikin terowongan. Jadi kalau suatu saat gempa, itu mudah saja bagi Masjidil Aqsa untuk rubuh seketika. Dan kata Zionis apa? Kan karena gempa. Itu proyek dari mereka. Nah, kalau kita lihat ini yang awalnya ini Palestina sebelum 1948 hingga akhirnya ketika itu perjanjian Balfour, pada perjanjian Balfour itu Inggris memberikan tanah kepada Zionis Israel dibagi 55% dengan 45%. Anggap analoginya kita punya rumah di sini, tiba-tiba ada aparat datang terus bilang apa? Oh ini orang yang baru datang dikasih lahan 55% dan kamu yang tinggal di sini yang punya sertifikatnya itu hanya 45%. Tapi itulah bangsa Zionis sudah diberi tanah, tapi apa yang mereka lakukan? Perampasan. Ini yang terjadi. Hingga akhirnya apa? Sampai sekarang kita lihat. Dan menariknya adalah Gaza dari dulu tetap segini. Dan tepi barat yang tidak melakukan perlawanan, yang tidak semasif di Gaza, lama-lama hilang. Jadi kalau tidak ada perlawanan, maka akan habis oleh pasukan Zionis. Dan ini Gaza Strip. Nah, di hari yang sama, para pejuang Palestina itu terus maju ke wilayah kemerdekaan Israel. Hingga akhirnya, ini kalau kita lihat, alhamdulillah kalau kita bisa hidup tanpa ada pemberdiran ini, pembatasan ini, coba kalau kita lihat pagar-pagar pembatas setelah 16 tahun diblokade oleh Israel. Kita tahu rudal roket dari Israel itu semakin banyak dijatuhkan ke wilayah Gaza. Dan sekarang itu kurang lebih 17.000 lebih, bahkan bisa lebih itu yang menjadi syuhada di Gaza. Selanjutnya, kian hari serangan Israel itu semakin mengganas, diteror dengan pesawat, drone, dan bom yang mengintai kaum mereka. Rumah, sekolah, masjid, fasilitas umum lainnya dihancurkan. Kita lihat masjid, bahkan tak hanya masjid, gereja yang termasuk salah satu tertua dan terbesar di dunia juga dihancurkan oleh Zionis Israel. Akhirnya terpaksa pindah ke tempat yang aman, tapi tidak ada kata aman di wilayah Gaza. Setiap 5 menit sekali itu ada satu orang korban jiwa, terutama anak-anak. Jadi jumlah terus bertambah, dan sasaran pertama mereka anak-anak dan perempuan. Media, jurnalis dan medis itu yang dilindungi oleh hukum internasional tetap kehilangan nyawa atas kebengisan serangan Israel. Dan ini yang tadi dijelaskan, dunia itu sebenarnya sudah berupaya untuk bagaimana genosid ini berhenti. Tapi Amerika dengan hak vetonya akhirnya memudahkan bagi Israel untuk terus melakukan genosida. Selanjutnya, ini belum kali total krisis air, listrik, makanan, dan obat-obatan. Jadi habis-habisan mereka menutup akses dari darat, air, dan udara. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Ya banyak yang mengalami kesakitan karena kekurangan obat-obatan, listrik, dan air. Itu sangat vital untuk kehidupan. Kita bayangkan, kita alhamdulillah 24 jam listrik, tapi di sana dibatasi. Bisa 4 jam atau sampai 6 jam. Kita bayangkan kehidupan tanpa listrik, tanpa internet, dan ini diblokade total oleh Zionis. Nah ini berita fake news atau berita bohong. Bagaimana terus mereka melakukan propaganda. Bahkan kita saja terkecoh, seperti Masjidil Aqsa saja kita masih menganggap tadi ada yang warna kuning, padahal itu semuanya keseluruhan dari Masjidil Aqsa. Dan ini dilaporkan bahwa ini propaganda yang sangat keji. 40 bayi itu kehilangan kepalanya
Padahal itu hanya berita bohong. Padahal Israel itu sendiri yang membombardir rumah sakit. Bahkan ada kisah nyata bagaimana ibu-ibu berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang terluka, dibawa ke rumah sakit. Dia bilang, "Nak, tunggu sebentar. Umi mau mengambilkan baju, pakaian untukmu nanti." Pergi ke rumah. Pas ketika akan balik lagi ke rumah sakit sudah rata dengan tanah. Tidak hanya anaknya, bahkan bangunan rumah sakit itu juga runtuh. Ini ada kekejaman perang yang dilakukan oleh Zionis. Selanjutnya, ini pada 10 hari pasca penyerangan Israel. Ya, 1 juta lebih warga Gaza mengungsi dan tidak lagi tempat berlindung. Gudang UNRWA berisi kemanusiaan di Gaza itu juga hancur. Rumah sakit pun juga menjadi target utama dari penyerangan. Bahkan dikisahkan bahwa Abu Jahal itu tidak pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW, walaupun sering ngebully Rasulullah, walaupun sering menghina Rasulullah, bahkan yang ada tidak manusia kepada Rasulullah SAW. Tapi seandainya Abu Jahal hidup pada saat sekarang, maka mungkin Abu Jahal akan jalan-jalan kepala dengan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Zionis pada saat ini. Selanjutnya, nah ini kita tahu rumah sakit Kristen menjadi tempat yang harus